Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Agus Putra Biasa, nomor absen 31, kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mikroskop. Yang akan saya bahas pada video presentasi kali ini adalah pengertian mikroskop menurut para ahli, pengertian mikroskop menurut saya, fungsi mikroskop, jenis-jenis mikroskop, bagian-bagian mikroskop, lensa yang digunakan pada mikroskop, cara kerja mikroskop, dan proses optik bagaimana akhirnya bisa ditangkap oleh mata. Untuk video selanjutnya, ini dia. Oke, kita lanjut. Pengertian mikroskop menurut para ahli. Mikroskop adalah alat utama dalam mempelajari struktur benda-benda kecil. Suripto tahun 1994. Mikroskop adalah alat optik yang berguna untuk alat bantu dalam melihat dan mengamati benda-benda yang ukurannya sangat kecil, sehingga tidak mampu dilihat dengan hanya mata telanjang. Portal ilmu.com. Pengertian mikroskop menurut saya. Mikroskop adalah alat bantu yang memungkinkan kita dapat mengamati objek yang berukuran sangat kecil. Baik, kita lanjut. Fungsi mikroskop. Fungsi mikroskop sendiri utamanya adalah untuk melihat serta mengamati objek-objek yang memiliki ukuran yang sangat kecil, yang tidak dapat dilihat hanya dengan menggunakan mata telanjang. Beberapa jenis mikroskop juga dibuat agar dapat mengamati objek dengan menghasilkan bayangan yang lebih detail. Namun, pada dasarnya, fungsi mikroskop tetap menginduk pada fungsi utamanya untuk mengamati benda-benda kecil. Lanjut, jenis mikroskop. Secara umum, jenis mikroskop yang dikenal dalam dunia sains dan teknologi ada dua macam, yaitu mikroskop optik atau cahaya dan mikroskop elektron. Nah, mikroskop cahaya atau biasa disebut mikroskop optik adalah jenis yang ditemukan pertama kali dalam sejarah penemuan alat optik ini. Sesuai dengan namanya, prinsip kerja mikroskop cahaya ialah memanfaatkan cahaya sebagai sumber untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk memperbesar bayangan objek yang diteliti. Mikroskop cahaya dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan jumlah lensa okuler yang dimilikinya, yaitu monokuler, binokuler, dan trinokuler. Dan inilah gambar dari mikroskop monokuler, mikroskop binokuler, dan mikroskop trinokuler. Baik, kita lanjut. Mikroskop elektron. Mikroskop elektron adalah mikroskop yang memanfaatkan elektron sebagai sumber energi untuk memperbesar bayangan dari objek penelitian. Jenis ini memanfaatkan medan magnet untuk menggantikan lensa yang berfungsi memusatkan energi pada objek pengamatan. Dengan kemampuan tersebut, maka jenis mikroskop elektron menjadi yang paling modern dan canggih. Ada 2 jenis mikroskop elektron, yaitu transmisi elektron dan elektron scanning. Dan inilah gambar dari transmisi elektron dan elektron scanning. Selanjutnya, bagian-bagian mikroskop. Bagian-bagian mikroskop dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian optik dan bagian mekanik. Bagian optik meliputi lensa okuler, lensa objektif, diafragma, cermin, dan kondensor. Pada bagian mekanik mikroskop terdiri dari tabung mikroskop, revolver, lengan mikroskop, meja benda, makrometer, mikrometer, dan kaki mikroskop. Dan inilah gambar dari bagian-bagian mikroskop. Bisa diamati pada gambar bagian-bagian mikroskop yang telah saya bagikan.
Baik, kita lanjut pada lensa yang digunakan pada mikroskop. Lensa yang digunakan pada mikroskop ada dua, yaitu lensa okuler. Lensa okuler merupakan bagian optik mikroskop yang berada dekat dengan observer atau mata pengamat. Lensa ini berfungsi membentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, diperbesar, sehingga bayangan tersebut dapat dilihat langsung oleh observer. 2. Lensa objektif. Sementara lensa objektif merupakan bagian-bagian mikroskop yang berada dekat dengan objek yang sedang diamati. Lensa ini berfungsi membentuk bayangan pertama yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Cara kerja mikroskop. Cara kerja mikroskop ini berawal dari cahaya yang mengenai objek kemudian diteruskan oleh lensa objektif. Lensa objektif ini dapat mengetahui perbesaran yang dilakukan mikroskop. Selanjutnya, sinar yang sebelumnya diteruskan oleh objektif akan ditangkap oleh lensa okuler dan diteruskan pada mata pengamat. Lanjut, proses optik bagaimana akhirnya bisa ditangkap oleh mata. Benda diletakkan di depan lensa objektif, kemudian akan dibentuk bayangan benda oleh lensa objektif yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan benda yang dihasilkan oleh lensa objektif akan ditangkap sebagai objek oleh lensa okuler. Kemudian lensa okuler membentuk bayangan yang bersifat maya, terbalik, dan diperbesar yang akan ditampak oleh mata pengamat. Dan inilah gambar proses optik bagaimana akhirnya bisa ditangkap oleh mata pengamat. Sekian video presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau ucapan yang tidak berkenan dalam hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.